Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fabian Bayaki Ma'aruf pada video yang kedua, yaitu tentang DC to DC converter switch mode. Oke, saya akan menjelaskan prinsip dasar pengubah DC tipe peralihan atau switching. Untuk lebih memahami keuntungan dari tipe peralihan, kita lihat kembali prinsip pengubahan daya DC-DC tipe linear seperti terlihat pada gambar. Jadi gambar ini menjelaskan tentang prinsip pengubahan daya DC-DC akan tetapi pada tipe linear. Pada tipe linear, pengaturan tegangan keluaran dicapai dengan menyesuaikan arus pada beban yang besarannya tergantung dari besar arus pada base-nya. Di V0 sama dengan IL kali RL. Dengan demikian, pada tipe linear, fungsi transistor menyerupai tahanan yang dapat diubah-ubah besarannya, seperti yang juga terlihat dalam gambar 1. Lebih jauh lagi, transistor yang digunakan hanya dapat dioperasikan pada batasan linearnya dan tidak melebihi batasan cut-off dan selebihnya. Maka dari itu, tipe ini dikenal dengan tipe linear. Walau tipe linear merupakan cara termudah untuk mencapai tegangan keluaran yang bervariasi, namun kurang diminati pada aplikasi daya karena tingginya daya yang hilang atau power loss pada transistor, sehingga berakibat rendahnya efisiensi. Sebagai alternatif, maka muncul tipe peralihan. Pada prinsipnya dapat dilihat pada gambar yang kedua. Pada gambar ini dijelaskan tentang prinsip kerja pada tipe peralihan. Pada tipe peralihan, terlihat fungsi transistor sebagai electronic switch yang dapat dibuka dan ditutup, dengan asumsi bahwa switch tersebut ideal. Jika switch ditutup, maka tegangan keluaran akan sama dengan tegangan masukan. Sedangkan jika switch dibuka, maka tegangan keluaran akan menjadi 0. Dengan demikian, tegangan keluaran yang dihasilkan akan berbentuk pulsa seperti gambar 3. Berikut adalah tegangan pada saat switch close atau tertutup dan switch open, di nilainya 0, kemudian switch close lagi. Selanjutnya, besaran rata-rata atau komponen DC dari tegangan keluaran dapat diturunkan dari persamaan berikut. Dari persamaan ini dapat diturunkan menjadi besaran rata-rata atau komponen DC dari tegangan keluaran. Dari persamaan di atas terlihat bahwa tegangan keluaran DC dapat diatur besarannya dengan menyesuaikan parameter D. Parameter D dikenal sebagai Dati ratio, atau rasio antara lamanya waktu switch ditutup dengan periode T dari pulsa tegangan keluaran. Atau lihat gambar 3. Jadi ini adalah D itu duty ratio sama dengan T saat on atau switch saat ditutup per switch saat ditutup plus switch saat off, atau sama dengan T atau switch pada saat tertutup atau on dibagi dengan periode, sehingga sama dengan switch pada saat tertutup dikalikan frekuensinya dengan 0 D1. Parameter F adalah frekuensi peralihan atau switching frekuensi yang digunakan dalam mengoperasikan switch. Berbeda dengan tipe linear, pada tipe ini tidak ada daya yang diserap pada transistor sebagai switch. Ini dimungkinkan karena pada waktu switch ditutup tidak ada tegangan yang jatuh pada transistor, sedangkan pada waktu switch dibuka tidak ada arus listrik yang mengalir. Ini berarti semua daya terserap pada beban, sehingga efisiensi daya menjadi 100%. Namun perlu diingat, pada prakteknya tidak ada switch yang ideal, sehingga akan tetap ada daya yang hilang sekecil apapun pada komponen switch, dan efisiensinya walaupun sangat tinggi tidak akan pernah mencapai 100%. Dan selanjutnya adalah pengubah buck atau buck converter. Pada gambar 4 atau gambar yang di bawah ini menunjukkan rangkaian dasar dalam metode buck. Dalam metode ini, tegangan keluaran akan lebih rendah atau sama dengan tegangan masukan. Samping itu, jika pada pengoperasiannya arus yang mengalir melalui induktor selalu lebih besar dari 0 atau CCM, Continuous Conduction Mode. Pada hubungan antara tegangan keluaran dengan tegangan masukan adalah sebagai berikut. Jadi V0
sama dengan D kali V in. Jadi V out sama dengan duty ratio dikalikan V in nya. Seperti ini gambar rangkaian sederhananya pada metode buck converter. Keuntungan pada konfigurasi buck yaitu efisiensi yang sangat tinggi, rangkaiannya sederhana, tidak memerlukan transformer, tingkatan stres pada komponen switch yang rendah, riak atau ripple pada tegangan keluaran juga rendah, sehingga penyaring atau filter yang dibutuhkan relatif kecil. Kekurangan dari buck converter ini misalnya adalah tidak adanya isolasi antara masukan dan keluaran. Hanya satu keluaran yang dihasilkan dan tingkat ripple yang tinggi pada arus masukan. Metode buck sering digunakan pada aplikasi yang membutuhkan sistem yang berukuran kecil. Dan yang kedua adalah pengubah bus. Jadi pada pengubah bus atau bus converter ini, jika tegangan keluaran yang diinginkan lebih besar dari tegangan masukan, maka rangkaian bus dapat dipakai. Topologi bus terlihat pada gambar 5. Jadi pada gambar yang di bawah ini, pada operasi CCM atau continuous conduction mode, tegangan keluaran dan tegangan masukan diekspresikan seperti ini. Jadi tegangan keluaran sama dengan tegangan input dibagi 1 kurangi duty ratio. Kan seperti ini rangkaian sederhananya pada bus converter, yaitu rangkaian penaik tegangan pada DC ke DC. Dan yang ketiga adalah pengubah buck bus atau buck bus converter. Pada buck bus converter ini merupakan rangkaian dari gabungan buck converter dan juga bus converter, yaitu bisa digunakan untuk menurunkan dan juga bisa digunakan untuk menaikkan tegangan. Metode buck bus tidak lain adalah kombinasi antara buck dan bus, seperti terlihat pada gambar 6, yaitu gambar yang di bawah ini, di mana tegangan keluaran dapat diatur menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari tegangan masukan. Dalam operasi CCM atau continuous conduction mode, persamaan tegangan yang dipakai adalah V out sama dengan min duty ratio dibagi 1 min duty ratio dikalikan V inputnya. Dan seperti ini rangkaian sederhana dari buck bus converter. Dan sekian penjelasan dari saya tentang tipe peralihan dan juga buck converter, bus converter, dan juga buck bus converter. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.